Klien kita kali ini seorang penyanyi, namanya Duma. Umurnya 30 tahun. Dia ini asalnya dari Medan. Dia minta tolong sama tim kita untuk datang ke Medan untuk mencari di mana keberadaan suaminya. Coba bayangin, jauh-jauh dari Jakarta menuju ke Medan itu suatu pengorbanan yang luar biasa ya. Tujuannya apa? Untuk membantu klien kita. Ini, ya, makasih Abang kita. mau kemana, Bang? Enggak, ini kita mau bantuin klien kita. Oh gitu. Iya. Foto lagi dong, boleh nggak? Boleh, boleh, Vel. Vel, foto juga sini, Vel. Ah, nggak mau, jangan. Hah? Jangan. Iya. Ya. Lagi. Ya. Fotoin dong. Fotoin Iya. dong, Kak. Ya. Namanya siapa kamu? Nama aku Sarah, Kak. Sarah. Iya. Oh, asli Medan. Iya, Bang. Oh, suka nonton bikin mewek dong ya? Iya. sering Alhamdulillah. dong, Iya. Iya, nonton terus ya. Pastinya dong. Ya, ini kita mau syuting dulu ya. Gitu ya. Kita mau syuting dulu ya. Tapi Iya. aku pengen mau ngikut. Iya, aku pengen ngikut. Oh iya boleh banget buat dorong-dorongin kopernya. Saya nggak mau. Ikut kan? Nggak mau. Saya pengen sama abangnya aja. Iya. Iya bantu dorongin maksudnya. Saya nggak mau. Ini aku Duma. Oh, ini? Iya. Oh, ini kliennya. Oh, iya, Mandala. Tadi nungguin? Iya, aku nungguin dari tadi. Oh iya, kan? Ya, kita mau ngobrol di mana ini? Aku mau foto lagi. Saya Mandala Badisoji. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Petunjuk demi petunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah, tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus serta ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Foto lagi, Bang. Iya. Oh, udah lama. Udah. Punya. Lagi dong, Bang. Udah lama. Foto lagi dong. Oh, saling Foto lagi selfie. dong. Iya, iya. Bang, ayo ngobrol. Aku mau foto lagi sama dia. Itu Darja mau foto tuh. Lagi dong, Bang. Iya, iya. Udah, Mbak, nggak gantian, ini kasihan nih mau foto juga. Ya. Vel, sini foto, Vel. Aduh enggak deh. Aslinya aku yang fotoin aja, aku yang fotoin sini. Boleh Kak. Sama Kak Feli ya fotonya ya. Ayo, kalau bertiga ya. Dumanya mana dumanya? Dumanya mana? Ibu, sebentar Ibu. Ibu, aku sebentar aja. Ibu. Halo Ibu, ya. Ya Ibu sebentar, aku ada urusan. Nanti. Aku ada urusan barengin aja Ibu ya. Aku ada urusan sama Bang Mandala, Ibu bentar aja. Bang, sebentar. Bang, ayo. Bentar ya. Bang, bentar aja. Bang, ayo. Bang, bentar. Lagi ya, bentar ya. Jadi Feli gimana nih? Ini Mbak siapa tadi? Duma. Mbak Duma. Iya. Iya, Duma ini pengen nyari siapa? Suami aku. Cari suaminya. Menikah udah dari tahun 2014 loh. Sekarang 2017 mau 2018, udah 4 tahun. Dan suaminya menghilang begitu saja, nggak ada kabar sama sekali. Padahal semua diikutin, semua perintah sama suaminya dia laksanakan. Termasuk dia tidak menyanyi lagi di kafe. Bu, Bilangin. bentar. Udah ya Bu. Ya. Enggak, bentar ya Bu. Aku ada urusan sama Bang Mandala. Sebentar aja. Ya, ini mau minta tolong, maaf. Bu. Bentar aja Bu. Ya, jadi udah 5 bulan nggak ada kabar sama sekali. Berarti Iya, udah 5 bulan. kita mending ngomongnya jangan di sini deh, Mbak. Soalnya rame banget di sini. Boleh. Ya, kita ngomong tempat lain aja ya. Iya, boleh. Yuk, kita cari tempat lain. Kita diajak ngobrol di situ dan akhirnya kita coba cari tempat yang enak nih untuk ngobrol.
Disitulah dia cerita semuanya. Tolongin aku dong bang. Kenapa tiba-tiba? Emang kalian nggak berantem, nggak ada masalah? Berantemnya aku juga nggak sama sekali tahu sebabnya apa. Maksudnya? Ya tiba-tiba dia marah terus kayak nampar gitu. Aku Sampai nampar? iya. Jadi ternyata dalam rumah tangga Duma sendiri ya sebenarnya udah sedikit ada keributan internal ya, sedikit ada percikan api yang mungkin akan mengganggu dalam rumah tangganya. Seminggu awal dia ngilang itu aku ke rumah dia. Udah kesana? Udah. Terus orang tuanya bilang, Orang tuanya juga berpikirnya itu suami aku tuh sama aku terus. kaget dia? Kaget kali pun Dia malah. bantu nyari kan? Bantu. Terus sampai sekarang berarti belum ketemu? Orang tua kamu juga nggak nemuin? Orang tuanya dia nggak nemuin juga? Enggak. 3 hari terakhir itu aku nyarikin ke rumah orang tuanya lagi dan nggak ada kabar juga. 3 hari lalu? Iya. Jadi ada petunjuk ya yang keluar dari mulut Duma sendiri bahwa Gi ini kerja di sebuah travel ya di Medan dan dia satu kantor sama yang namanya Alek. Alek gimana kita nyarinya? Aku tadi hubungin dia dan nyambung. Oh, Terus dia lagi di agen travel dia yang lama sih. Oh, tempat kerja yang lama? Iya, tempat kerja yang lama. Ya udah kita kesana, kamu tahu tempatnya? Tahu. Ya udah kita kesana, bawa foto suami kamu kan? Bawa. Yuk kita langsung ke tempat, di daerah mana itu? Daerah ini Tembung kalau nggak salah sih. Tembung? Iya, Tembung. Tembung, daerah Tembung, ada yang tahu ya Tembung ya? Tahu Tembung ya? Tembung. Oke, ya udah. Kita Tahu, langsung- tahu. Tembung ya? Oke langsung kesana aja ya? oke. Jam berapa janjiannya sebetulnya? Jam 2 ya? 2. Jam 2-an ya? Iya. Berarti pas ini. Pas lah ya. Mau lihat lagi. Dia dari kantor ya kan? Iya. Mas, kita muter balik, Mas. Nanti putar balik ya? Iya, Bukan belok putar aja balik. ya? Putar balik berarti ya. Pas kita menuju ke sana, sampai di lokasi travel tersebut, kaget loh. Kok tutup travelnya? Iya. Kok tutup? Kok tutup? Nggak tahu. Hah? Katanya di sini memang. Iya, Enggak, kamu iya. udah janjian? Alex nelfonnya ya emang di sini. Nggak, kamu udah janjian? Udah. Tadi kan dia juga nelfon. Tutup ini. Kenapa tutup? Nggak tahu deh. Coba deh telepon deh Aleknya deh. Coba kamu telepon deh. Bilang dong kamu udah Gimana sih? sampai. Udah sampai ini. Masa tutup sih? Hah? Ini yang buka? Siapa? Itu ada orang tuh. Coba. Tunggu. Ini temennya Alex kali ya gitu. Ih, Pak. Ya, mau permisi. Mau nanya, Pak. Ya. Bentar. Ya, aku kenal kau. Iya. Mandala ya? Iya, Pak. Iya. Iya. Ada apa ini? Gini, Pak, saya cuma mau nanya, ini travelnya tutup? Kita setengah hari. Hari itu bukan kita cepat. Ada pesta kawan. Oh gitu? Iya. Ada apa ini? Tadi kita janjian sama Alek katanya. Iya, staf di sini ya, betul? Iya, benar. Ada mana ya? Alek mana? Emang Bapak pegawai di sini juga? Saya punya travel ini. Nggak punya travel loh? Ya. Aku nggak kenal Alek. Kita nggak punya pegawai nama Alex. Tidak ada yang namanya Alek. Dia. Lah terus Gi kemana? Alek di mana? Ngapain dia bohong itu travelnya coba? Kadang bisa lihat. foto Alex, foto Alex. Coba saya boleh lihat. Ini Pak. Ini Pak, coba dilihat dulu pelan-pelan. Nah, ini. Wah. Ini orang mana ada di sini? Nggak ada. Nggak pernah kerja di sini, Pak. Nggak ada. Kamu di sini? Saya nggak punya pegawai itu. Fotonya tidak ada. Ditelepon janjian buat janjian di sini. Oh gitu. Nggak ada, udah nggak kerja. Nggak ada. Ini nggak pernah kerja di sini atau? Nggak ada. Oh, Kita nggak ada, udah. kita nggak punya pegawai seperti itu wajahnya. Coba kamu telepon deh, Iya. Kalau ini Gi, Pak. Nomornya nggak aktif. Coba telepon lagi. Siapa ya?
Namanya Gigi siapa? Suami kamu namanya siapa? Nama Gi. panggilannya Gi. Biasanya dikenal Gi. orang sama Gi. Fotonya ada. Coba foto Fotonya sama ada. Karena saya hafal semua ini pegawai saya. Fotonya aja. Sebentar ya Pak. Isi foto bener. Ini. Wah, Bang Mandala ini juga nggak ada. Nggak ada juga? Nggak ada juga. Kok bisa Loh, nggak suami ada kamu sih? nggak Ini kerja di salah sini travel juga? apa bukan sih? Saya punya pegawai ada berapa orang itu lagi keluar semua, tapi yang itu aja yang nggak ada. Makanya saya tadi tanya siapa, Tapi dia bilang dia kerja di sini Pak. tapi nggak ada. Saya Yakin? punya, jadi saya tahu siapa Oh, iya. pegawai saya. Yaudah, yaudah. Itu dia. Udah cukup ya. Makasih Pak ya. Oke, 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 Ya. oke. Kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Kok bisa loh maksudnya? Aku tadi janjian sama Alex di sini. Ya tapi ini bener travelnya dikasih foto yang ini. Sini, Iya, sini, bener. sini, sini, sini. Enggak, tadi kan kamu udah janjian. Udah, dan si Alex juga udah ngumpulin aku ya janjiannya di sini. Enggak. Jam 2. Kamu katanya suami kamu juga kerja sama kerja kan Iya, di iya, Alex katanya. sama juga Iya. Yang punya satu sama kantor sekali ya nggak kan? Dan yang punya kok nggak kenal? Aku nggak tahu. Aku dapat kabar ya emang mereka berdua kerja di sini. Tuh aku telepon lagi Alexnya deh. Nggak aktif nih. Hah? Nggak aktif. Bingung dong kondisi itu. Gue tanya sama Duma lagi. Duma, kamu tadi itu janjinya gimana sih? Alek ngomongnya gimana? Alek bilangnya kerjanya di sini mas. Di travel ini, makanya kita diajak ketemuan di sini. Nah buktinya. Duma juga bingung. Janjiannya emang di sini. Iya nih suami kamu dulu katanya kerja di sini juga. Iya. Tadi kita tanya nggak ada yang tahu. Mana sih? Coba ntar diomongin deh yuk. Masuk dulu deh. Sengaja dia bohongin kita semua, atau Aleknya memang handphonenya lagi mati, atau kita salah tempat. Nggak mungkin salah tempat. Alamatnya kita cross check bener kok. Kecamatannya, kelurahannya bener kok ini alamatnya. Jadi nggak mungkin salah alamatnya. Nah berarti ada kemungkinan Alek ini bohong. Enggak, ini kamu selama nikah nggak pernah tahu kan kantor suami kamu di mana? Selama 5 bulan terakhir, aku bener-bener nggak tahu kabar dia. Enggak, maksud pasti dari awal kamu nikah kan suami kamu udah kerja. Iya. Kamu nggak pernah tahu dia kerja di mana. Ya setahu aku dia kerja di sini. Dia agen travel tuh pindah-pindah. Dan terakhir aku taunya di sini. Tidak lama kemudian pas kita mau cabut dari tempat travel itu, ada tukang parkir nanya, ada apa mas? Sekalian kita nanya. Oh enggak mas, kita mau tanya tadi itu datang ke sini cuma travelnya tutup. Mas kenal nggak yang namanya Gi? Gi, iya. Kita tunjukin fotonya. Siapa tadi Ki? Iya, Hah? Gi. Gi sama Alek. Abang kenal lagi? Ada foto ya? Ada fotonya kalau gini ada nih. Oh, ini mana nih? Abang parkir sini bang. Terus sebelah sini bang, bang. Bang, sini bang. Tunjukin fotonya. Ini fotonya Alex. Iya. Ginya? Ginya. Foto gimana? Sebentar. Oh Giat. Giat? Itu teman aku. Ini barang. Gini. Sebenarnya kita kawan nongkrong. Alkohol maksudnya. Mungkin Mas tahu kan kita Iya. kita jalan aja. Jadi gini, mau nyari Giat. Kalau mau nyari Giat, Mas sama Mbak coba cari aja itu yang namanya Suhud. Suhud. Soalnya dia sekarang tuh lagi dekat sama Suhud kan? Teman main juga. Iya, kemarin bareng sama aku sih. Hah? Kemarin bareng sama aku nongkrong ya. Oh. Ya kita bareng, tapi sekarang lagi dekat sama Suhud. Ya aku nggak tahu dia sekarang gimana kan. Kamu Suhud. cari Suhud aja. Suhud ya. Suhud itu di mana tinggalnya bang? Suhud kalau tinggalnya aku kurang tahu juga bang. Tapi kalau misalnya mau nyari Suhud Iya. itu ke belakang Ucuk Duren. Dia kerja di situ. Dia kerja di tempat itu, tempat durian itu. Iya. Ucok Duren. Iya. Kerja di situ ya. Nah, abang situ aja.
Suti cewek apa cowok sih? Suhud cowok lah. Oh cowok. Oke kalau gitu. Mas, saya mau nanya, ini mereka kerja di sini di travel ini? Iya. Si Gi ini? Dia nggak pernah, Pak. Hah? Nggak pernah. Kalau main ya sering sini. Tapi main bareng kita. Bukan kerja di travel enggak? Astagfirullahaladzim. Mbak ini Terus kerjanya apaan? ya apa ya, kita kan kita kadang Nggak mungkin dia minum. Dia dari aku pacaran sampai nikah, dia nggak pernah kamu minum sama siapanya sekali. kan? Ini Aku istrinya. Dia tidak pernah ngomong ada istri. Nggak pernah ngomong ada istri? Terus ngomongnya bujangan? Iya, coba cari Suhud aja lah. Enggak apa-apa mas, sedikit aja, nggak apa-apa jujur aja, nggak usah malu gitu, maksudnya nggak usah takut gitu, walaupun ini istrinya, ngomong apa adanya itu malah kita seneng gitu mas. Gini ya, Dia ngomong masalah ini, dia nggak ngomong nggak punya istri. lebih bagus orang mbak sama kakaknya cari Suhud. Kita dulu pernah kenal, kita pernah dekat sama dia. Nah, kita itu kawan nongkrong bareng, kita main bareng, jatuh. Iya. Ya. Main ini juga. Oke. Terus dia nggak pernah cerita. Ini dia udah nggak pulang. Udah hampir berapa bulan? 3 bulan? 5 5 bulan nggak pernah pulang ke rumah. Ya, aku juga baru tahu kalau dia punya istri. Oke bang. Ya jadi Suhud di daerah mana tadi bang? Kalau Suhud Dari di Ucok Duren, Oh di Ucok Duren itu ya. Ucok Duren orang udah pada tahu ya Ucok Duren. tahu dia kerja situ. Oke bang ya. Makasih bang ya. Iya bang ya. Makasih bang ya. Mungkin bang, dia mabuk-mabukan gitu. Entah kamu nikah kan udah lumayan lama kan dari 2014. Masa nggak tahu sih siapa suami kamu? Dan dia nggak pernah cerita udah punya istri sama tukang parkir itu. Berarti kan kamu nggak dianggap. Mohon maaf aja nih aku ngomong apa adanya. Kamu nggak dianggap sama dia loh. Terus buat apa kalau misalkan informasinya seperti itu harus dipertahankan? Aku juga bingung bang, suami aku berubah drastis gitu. Pokoknya selama aku pacaran sampai aku nikah sama dia nggak pernah berubah drastis kayak gini tuh, nggak pernah. Kantornya aja kamu nggak tahu. Terakhir aku tahu kantornya cuma yang ini aja. Sebelumnya aku nggak tahu. Jadi gini mbak, ini kan sebenarnya jujur saya tuh malah kasihan sama mbak. Kasihan sama mbak, malah empati sama mbak. Ini kan segala sesuatu yang mbak lakukan saat ini, kalau ternyata suami mbak seperti itu sia-sia. Mbak cuma ngabisin waktu, meratapi nasib, dan bisa nangis. Tapi aku mau nyari dia. Dengar kan dari tukang parkir juga ya? Ya mungkin dia pengen denger dari suami yang langsung kali ngomong bang. Tapi aku yakin ada sebabnya dia berubah. Aku yakin dia masih sayang sama aku. Aku masih mau nyari dia bang. Tolong. Aku siap menerima risikonya. Ya udah, kalau kamu udah yakin dia bakal berubah, dan ya kita doakan aja mudah-mudahan insyaallah bisa berubah dan bisa mau balik pulang ya. Ya udah, kita lanjut aja. Lanjut ya. Ya. Lanjut. Kita ke tempat dulu Nusa tadi. Ayo bang. Udah, ini kita udah sampai tempatnya Ucok kan. Kita tanya tadi namanya Pak Sahad ya? Sahut. Sahut, Pak Sahut. Yuk turun, Sahut.
Datang ke sana, tanya sama pegawai di sana, kenal nggak sama Sahut? Ditunjukin itu yang namanya Sahut. Dia lagi aktivitas pilih-pilih duren, bantuin konsumen yang membeli duren. Gua ajak dia ngobrol ke pinggir, biar nggak ganggu yang lain. Pas gua tanyain kenal yang namanya Gi, gua tunjukin fotonya. Ya, jadi gini bang, ini istrinya. Udah hampir 5 bulan ini ditinggal sama suaminya. Dia nggak ada kabar bang. Ya. Aku juga ke rumah orang tuanya juga nggak ada kabar sama sekali. Oh, nah kita dapat. Kira-kira abang tahu nggak informasinya ke suami aku kemana atau sama siapa bang? Kemarin 2 bulan yang lalu aku jumpa sama dia Jumpa di mana bang? di Dua hari? jalan. 2 hari baru dong. Dua bulan yang lalu. Oh, 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu di jalan ini sini. Jalan apa? Darussalam. Sama siapa bang? Dia sendiri sih. Cuman kemarin dia aku tengok mukanya stres sekali. Stres. Stres karena? Iya, banyak kali masalahnya aku tengok. Terus dia cerita apa? Dia cerita katanya masalahnya dia apa istrinya, tentang masalah istrinya lah yang nggak bisa ngasih turunan. Nggak bohong. Ya orang dia cerita kok. Aku cuma nyampein aja apa yang dia bilang aku sampai. Ini ngomong ke abang begitu? Iya. Enggak, pasti abang bohong. Nggak mungkin. Nggak mungkin dia ngomong kayak gitu. Ya ini kan nggak masnya kan cuma cerita Nggak, aja. pasti abang bohong. Abang pasti ngarang-ngarang kan? Nggak, pasti Kakak kok marah jadi abang pasti bohong. aku cuma nyampein aja loh. Ya sebentar mbak. Sebentar mbak. Ini kan dia yang cerita, dia yang ketemu langsung. Terus dia bilang apa lagi mas? Dia bilang seperti Kemarin, ini. yang 2 hari yang lalu pun sempat aku jumpa juga sama dia. 2 hari? 2 hari yang lalu. Oh baru dong? Iya. Ngomong apa dia? Dia bawa cewek. Lupa di kontrakannya. Hah? Lupa di kontrakannya malah. Nginep di situ ceweknya? Apa nggak bohong ini bang? Bener ya? Ya bener lah, aku cuma nyampein aja. Nggak mungkin, pasti abang salah lihat. Nggak mungkin dia bawa cewek bang. Ya enggak lah, orang dia. Kalau curhat itu sama aku selalu. Mana aku tahu. Nggak kontrakan mana? Nggak apa kata? Maksudnya apa ke kontrakan juga dia? Aku kemarin kebetulan Ketemu ngobrol aja? mau ada perlu ke kontrakan dia. Rupanya ada cewek di situ. Ya aku tanya, Ya Allah, pacarnya. Pacarnya? Iya. ya Allah. Ya Allah. Dia cerita nggak sih kalau dia tuh udah punya istri? Ya pernah cerita, cuma katanya bosen sih. Dia masalahnya gara-garanya kakak ini nggak bisa ngasih keturunan untuk dia. Makanya dia kemarin cerita curhat sama aku, dia mau cari pacar yang lain. Nah pacarnya ini bisa ngasih keturunan untuk dia, itu aja. Cuman gara-gara kakak ini aja nggak bisa ngasih keturunan itu Kalau aja. mau ngasih keturunan berarti mereka udah nikah atau Kalau itu sih katanya sih mau ngelamar. mau lamar? Iya betul. Ini abang serius sih bang? Nggak mungkin. Ya, Serius lu udah Karena sejauh dia- itu hubungannya? ya dan dia cerita sama aku. Dia cerita sama 5 aku. bulan loh. Ini belum dicerai mas? Abang ini belum dicerai Emang bang? belum dicerai? Belum. Aku Ya, nggak istrinya tahu. bang. Ah. Dia 5 bulan udah nggak ada kabar sama sekali. Aku nggak tahu kalau itu. Nggak mungkin. Ya, aku nggak tahu aku. Bang gini kalau gini bang, ini kan perasaan perempuan nih bang. Abang kalau punya adik perempuan disakitin ini Bohong, masih sakit masih hati bohong, juga kan? Abang Enggak. masih bohong. Enggak loh kak. Nggak, pasti abang bohong. Orang dia ngomong sendiri loh. Abang masih bohong. Kak, Jujur. Sekarang gini, sekarang di mana? Sekarang di mana? Ini Gigi di mana? Tahunya di mana Gigi? dia kalau sekarang sih kurang tahu sih dia. Cuman aku tahu kosan dia, apa kontrakan dia. Di mana? Dia di sini jalan pribadi sini. Mana pribadi? Iya, jalan pribadi sini. Ada yang tahu nggak jalan pribadi? Aku tahu. Tahu. Jalan pribadi? Iya, jalan Kontrak-kontrak di sana dia? Kontrakan. Sama pacarnya itu? pacarnya kadang dibawa kalau main-main pasti dibawa ke kontrakannya. Dibawa kontrakannya? Iya.
Ya udah Mas ya. Mending nggak usah pakai ngomong, mending langsung aja. Iya Bang. langsung. Ya, Udah Bang ya. langsung aja. Ya Bang ya, Langsung makasih. aja. Bang ya, makasih Bang ya. Kan kita udah bilang dari awal, kadang informasi yang kita dapatkan itu nggak sesuai dengan harapan kita. Informasinya kadang malah nyakitin, Mbak. Ini gimana sekarang terserah, Mbak. Apakah lanjut atau kita mau berhenti di sini nggak apa-apa. Lanjut aja, Bang. Yakin mau dilanjutin? Aku yakin. Dari tempat Duran Ucok, kita perjalanan menuju ke kos-kosannya suaminya yang namanya Gi. Pas menuju kos-kosannya Gi, tiba-tiba di tengah jalan. Motor bang, dari tadi kita travel bang. Ikutin terus bang. Bentar. Coba bang lihat bang. Dia berhenti nggak bang? Dia tadi nih. Iya, dari tadi kita travel, coba berhenti nih. Hah? Maju lagi dia. Sama sedikit deh. Sama aja. Pak kenal sama orang itu? Itu siapa ya? Kan situ dia pakai helm. Hah? Gue jalan dia jalan lagi loh. Siapa kan? Iya. Siapa orang itu? Hah? Oh, diikutin ya tadi. Siapa itu? Dia nggak sempat buka helmnya ya dia. Enggak kelihatan, udah lari duluan dia. Coba tanya sama... Ini ada yang ngikutin itu. Iya. Mbak, ada yang ngikutin tadi. Ini saya ngomong sama kamu loh. Ada yang ngikutin tadi itu siapa? Kenal nggak? Enggak kenal. Aku terus kalian enggak kenal, Bang. Ada yang lihat nggak tadi? Kayak gitu di tempat parkiran ada nggak? Tadi waktu di travel? Hah? Cuma saya pas lagi di jalan tadi emang ada yang ngikutin terus saya pikirnya nggak bilang karena emang ya. Dia travel ngikutin dia? Saya pikir banyak orang kan, tapi pas saya maju dia maju. Pas baru ketahuan barusan di situ tuh. Kita kan jalan sepi nih, sepi kan otomatis pasti tahu. Pas saya berhenti dia berhenti. Aneh. Kenapa? Aduh. Kayaknya di stop dulu deh untuk hari ini. Hah? Aku nggak tahu nih. Kenapa? Enggak, aku nggak tahu. Mending di stop aja di hari ini. Ke rumah sakit aja, ke rumah sakit. Nggak usah. Aku istirahat aja di rumah. Stop Mbak aja deh. dokter aja, takutnya kenapa lo? Nggak usah. Beneran? Beneran. Antar pulang aja? Iya, Pak, antar pulang aja, antar pulang aja. Beneran nih, nggak apa-apa nih? Iya, nggak apa-apa. Udah mending cepetan aja bang. Kamu udah ada obat? Enggak, cepetan dong. Enggak usah. Ini tuh sekalian tuh. Enggak usah, aku mau langsung pulang aja. Please, aku mau langsung. Enggak, please. Dokter nggak? Ini klinik loh sekalian. Enggak, please, aku mau langsung. Daripada kamu makin loh. Ayo udah. Aku anterin yuk. Nggak apa-apa. Aku langsung pulang. Enggak, aku langsung. Bener nggak apa-apa nih? Bener, aku mau langsung pulang aja. Depan dokter. Enggak, aku mau langsung. Kita lewatin. Enggak, aku mau langsung. Bener nggak apa-apa nih? Ada obat di rumah. Enggak apa-apa. Aku mau langsung pulang aja. Iya udah. Udah Pak, nggak apa-apa Pak, anter pulang. Dia lebih tahu keadaannya, yuk. Jangan dipaksain, nanti malah kacau. Kita ketemuan di mana tadi Bang? Istana Maimun. Istana Maimun. Kalau di Istana Maimun, emang dia kerja di sana sekarang? Enggak, katanya dia habis ketemuan sama temennya dekat-dekat situ. Jadi kita disuruh jemput di situ deh. Oh, dia habis ketemuan sama temannya.
Mungkin dia mau cari-cari informasi tentang suaminya kali ya. Mungkin teman suaminya juga. Keesokan harinya dia ngabarin kita. Dia mau melanjutkan pencarian. Coba Mas jemput kita di Istana Maimun. Ya, saya ada di sana, saya lagi ketemu sama kawan saya. Kita janjian di Istana Maimun, ya kita jemput dia. Ayo kita cari klien kita ya. Aku telepon aja. Kamu bawa HP kan? Bapak nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa? Aduh. Hah? Ya, tanya orang sini. Sini aja, ke sini yuk. Mana Vel? Iya mana? Coba kita cari. Kamu bawa HP nggak? Oh, ada yang abis nikah tuh, Ya, sini kalau mau foto sini, mau foto. Sini. Hah? Iya, boleh. Ini apa namanya? Istana ya? Istana Maimun. Ya, boleh. Izin ya. Ya. Ya rame-rame aja fotonya. Sini semuanya. Oke. Ya, makasih. Terima kasih. Ya. Ini istana ini tempat apa, Adik? Tempat apa ini? Hah? Kerajaan ya. Ya. Oke, terima kasih ya. Makasih. Ya. Kita cari. Itu bukan? Halo. Halo Mbak. Halo. Kenapa? Sorry ya nunggu ya. Iya, nggak apa-apa. Saya biasa telepon ini foto-fotoan. Sama siapa? Siapa? Aku tadi sama teman. Oh sama teman. Iya. Oh, terus temennya mana? Udah pulang. Oh, udah pulang. Oh gitu, ini tempat apaan sih ini? Ini tuh tempat kayak museum Istana Maimun gitu sih. Oh, Ada tempat pariwisata ya kayaknya. Benar. Banyak orang datang ini. Banyak. Oke, kita ke mobil yuk. ya? Kalau begitu ya. Apa? Mau lihat ke dalam. Oh, foto priwet. Wah, ada foto priwet juga ya. Pas sudah ketemu sama dia bilang dia mau melanjutkan pencarian. Dia udah sehat, udah mendingan, udah minum obat. Katanya dia kalau emang lagi stres, depresi, ya, asam lambungnya naik, katanya. Sampai ke jantung katanya, ngos-ngosan nafasnya. Gue bilang sama Duma, hati-hati Mbak Duma, jaga kesehatan. Kalau emang nggak kuat, jangan dilanjutkan pencarian, istirahat aja dulu. Tapi dia bilang dia tetap pengen melanjutkan pencarian. Dia tetap pengen ketemu langsung sama suaminya. Dia pengen minta penjelasan sama suaminya. Itu yang terpenting. Ya, kok tuh motor dari kemarin ikutin kita terus? Mana sih motor apa sih? Ah, dia berhenti kan? Coba berhenti dulu, coba dia berhenti gak? Motor yang mana? Itu tuh belakang. Itu mana? Ini motor hitam ini. Coba berhenti, dia berhenti. Iya, dia berhenti tuh. Mau ngapain dia? Itu bener ngikutin terus. Kemarin itu. Dari kemarin. Dari kemarin. Saya tahu pakai Yang kemarin. Yang cuma sesak nafas itu. Ya, pas kamu Mas, Bang, mending sekarang aja deh kita ke kosan. Iya, aku mau nanya bentar. Bang, bentar. Ini maksudnya apa sih? Mas, kamu mau nanya sebentar nggak? Hah? Enggak, mau nanya sebentar. Nggak apa-apa sih. Enggak, aku mau nanya sebentar gini. Masnya, Kenapa? kok sering balik banget kita ngeliat tuh Mas ada di mobil kita terus, Mas ngikutin kita? Enggak. Hah? Enggak ada. Itu kan kameramen kita bilang, deh kemarin Mas ngikutin kita. Ah, enggak ada ikut-ikutin. Hah? Enggak ada. Jangan bohong loh Itu Mas. perasaan Mas aja itu. Enggak, kita ada buktinya perasaan Loh, Mas. nggak ada gua ikutin kok. Enggak ada kah aku ikut mobil apa? Itu buktinya ada kok di kamera Mana juga. buktinya? Ada, Memang nggak ada. mau kita buktiin, mau kita buktiin. Orang abang. Mau kita buktiin, ada Enggak kok. usah, Bang, kurang salah orang. Lo enggak Abang ini tenang, sini. Enggak sini tuh, ini. Kita buktiin semuanya. Ini buktiin ini. Ini. Bentar, Bang, abang udah salah orang. Enggak, abang ngomong dulu, enggak usah Enggak, abang mana-mana. salah orang. Enggak, ini saya mau cepat loh. Enggak salah orang gimana? Jelas-jelas ini kok ngeliat kok. Abang udah salah orang. Bukan saya orangnya. Saya tidak ada merasa ikuti abang. Enggak ada salah, udah buktinya jelas kok. Loh, ya namanya mobil banyak kayak gini kan. Kamu ngapain di WhatsApp siapa? Ini kita lagi panik, itu siapa diikutin aku coba? teman aku. Siapa? Kok dari tadi kamu WhatsApp mulu? Iya, teman aku.
bisa diikutin mana-mana Ya aja. ngikutin di mana-mana, tapi abang dari kemarin udah ngikutin Loh, terus. kapan gua ikuti? Mana ada gua ikuti mobil kayak gitu? Ya udah ikut polisi aja kalau gitu, polisi aja kalau gitu. Saya ngapain ke dalam, Bang? Ke polisi, ngapain saya bilang ke polisi? Duduk sembarangan. Itu buktinya ada kok duduk sembarangan. Saya nggak tahu-tahu, Bang. Saya Hah? cabut. Hah? Saya masih banyak urusan, Bang. Ayo ke polisi aja kalau gitu. Awas lu ngikutin lagi, Gon. Hah? Bentar, Bang. Mana ini dari tadi dia WhatsApp mulu loh, tuh. Kenapa? Nggak tahu. Dia nggak ada panik-paniknya kita diikutin sama orang itu. Apa kamu kenal kali sama orang itu ya? Enggak, aku gak kenal. Terus, kok malah dari tadi sibuk main HP mulu? Ini aku WA temen aku. Mending kita ke kontrakan Gi aja deh. Lebih cepat lebih baik, karena ntar takutnya kemalaman lagi. Ya emang kita mau dia tadi mau ke tempatnya Gi. Iya, maksudnya biar cepat aja. Ya udah nggak apa-apa, yuk. Setelah tim coba cross check kos-kosannya, cari informasi ke sana kemari, ya, tim kita sebar, ya. Akhirnya pas hari udah mulai gelap, kita dapat alamat kos-kosannya Gi. Kenapa sih, Allah? Astagfirullahaladzim, kenapa dia tega kayak gitu sama aku, Bang? Dia satu kamar sama cewek. Apa yang kita pikirkan nggak sesuai dengan kenyataannya. Sekarang gini aja, yang penting kamu coba sabar, ya. Kamu harus kuat, kamu harus ngebuktiin semuanya, ya. Kalau ketemu sama dia, sekalian tanya langsung sama dia apa yang terjadi, ya. Dan kos-kosannya depan itu. Iya. Begitu sampai kos-kosannya, dia langsung turun duluan itu. Saya duluan mas. Saya harus ketemu sama suami saya mas. Duluan dia, ya udah kita pikir ya suami istri biar menyelesaikan masalah sendiri kan. Pas dia turun dari mobil, dia nyelonong langsung duluan masuk ke kos-kosannya. Tiba-tiba pas gua masuk. Perempuan suami orang. Mana suami aku? Mana suami aku? Ini gua ngelihat Duma lagi ribut sama perempuan lain, udah jambak-jambakan coba. Kamu perempuan berebut suami orang. Ya? Sabar dulu, Kamu bisa nggak? apain Ini suami aku? apaan sih? Ya Allah. Kamu apain suami aku? Iya. Kamu apain suami aku? Astagfirullahaladzim. Kaget gue di situ. Gue pikir dia ketemu suaminya ngomong baik-baik. Ini kok malah ribut sama perempuan. Siapa perempuan itu? Kamu tuh attitude kamu tuh di mana? Mbak, Kamu datang ke rumah orang. Kamu yang merebut suami aku. Aku nggak tahu siapa suami kamu. Siapa suami kamu? Panggil suami aku. Ternyata perempuan ini katanya selingkuhan dari Gi. Dan dia yakin itu selingkuhannya. Bukannya dia nggak pernah ketemu selingkuhannya. Uco nggak pernah nyebutin siapa perempuan selingkuhannya itu. Kok tiba-tiba Duma ini datang ke kos-kosannya suaminya dan tahu itu selingkuhannya. Gi, keluar kamu. Keluar, jangan sembunyi. Keluar. Kamu keluar. Kamu kemana selama ini? Ha? Kamu kemana selama ini? Kan adik minta kayak gini. Dasar laki-laki. Diam. Dasar laki-laki tukang. Adik cari masalah terus sama abang. Hah? Tukang main perempuan. Gi ini nggak bisa ngomong. Waktu ditanya dia nggak bisa ngomong. Dicecah berapa pertanyaan sama Duma di dia bingung. Apalagi perempuan yang tadi selingkuhannya juga ikut marah. Ini siapa? Ini siapa? Mas, kamu bilang aku tuh siapa? Emang nggak tahu aku. Aku tuh pacar kamu, Mas. Mas, kamu tuh jangan kayak gitu. Kamu tuh nggak pernah anggap aku, Mas. Aku udah gak percaya sama kamu ya. Aku gak pernah percaya sama kamu. Suaminya nggak bisa ngejelasin semuanya, nangis di situ Duma. Dia teriak sekenceng-kencengnya di situ. Dia menyesal katanya. Akhirnya dia bilang dia mau pisah sama suaminya. Dan kemudian dia meninggalkan kita semuanya. Aku mau minta pisah. Sekarang juga. Kamu ya. Dan satu lagi. Jangan pernah muncul di hadapan aku. Paham kamu ya? Shock histeris di situ Duma. Dia nangis sejadi-jadinya.
Dia frustasi, dia patah hati di situ. Dia syok di situ, nangis dia. Gue sama Feli berusaha untuk tenangin. Berusaha untuk kasih dia kesabaran supaya kuat untuk menghadapi ini semua. Tapi dia bilang dia nggak mau. Dia udah nggak mau lagi ngeliat suaminya. Dia udah nggak mau lagi melihat kita semuanya. Dia cuma bilang terima kasih sama kita dan dia mau akhirin pencarian ini. Aku nggak tahu belangnya kayak gimana. Ya. Walaupun akhirnya pertemuan yang tidak diinginkan, kacau balau, ribut semuanya. Tapi akhirnya kita tahu siapa sebenarnya suaminya. Kita nggak bisa maksain Duma, mungkin emang Duma sendiri kali ya. Ya, yuk, kita cabut yuk. Kita bantuin keluarga kita yang lain. Gua pikir masalah ini selesai. Gua sama Feli sama tim mau balik lagi ke kantor ya. Kita akan membahas masalah yang baru. Pas kita di jalan tiba-tiba ada orang nyegat mobil gue pas di depan kita. Kecewa, bisa nggak apa-apa, tapi ini jadi pelajaran buat kita karena kita apaan? Hah? Apaan? Siapa nih orang nih? Pas gua ngeliat, astagfirullahaladzim. Ini kan Gi. Ngapain nih orang nih cari masalah nih orang nih? Lu mau cari apa masalah? Kayak mana ceritanya? Aku tanya sama Bang. Hah? Belum jelas semuanya. Belum, memang belum. Lu udah bohongin kan? Abang salah nggak? Abang itu salah. Abang nggak usah nunjuk aku, Bang. Mau lu apa? Gue tanya gitu. Gue udah emosi waktu itu. Mau lu apa lu? Udah untung lu, gue biarin, gue tinggalin di situ. Lu mau lu apa lu? Dia minta keadilan katanya. Dia minta keadilan, dia merasa difitnah, dia merasa dizolimin, dia merasa tidak bersalah. Enggak, maksud lu apa? Gue nanya. Maksud lu apa? Enggak, itu nggak betul semua, Bang. Kita itu dari fitnah, Bang. Aku itu dari fitnah. Fitnah, Bang, sama dia, Bang. Fitnah apa? Fitnah, emang difitnah. Aku tuh nggak ada buat kayak gitu, Bang. Cewek itu juga nggak tahu aku itu siapa. Bang, asal Abang tahu ya, dia itu perjanjian itu sama aku tuh di Januari. Itu buat apa? Bisa ranjang. Udah aku terima. Aku datang ke tempat dia nggak ada. Aku telepon, aku WhatsApp, nggak dibalas sama sekali. Ke orang tuanya juga nggak ada sama sekali. Sebentar, gue mau nanya. Yang ninggalin rumah siapa? Lu atau Duma? Kami tuh nggak ninggalin rumah. Kita itu cuma disuruh bisa ranjang. Siapa yang nyuruh? Dianya. Ya udah aku terima karena aku tuh sayang sama dia. Kayak gitu. Salah Bang tahu. Terus lu main perempuan di kos-kosan siapa? Nggak ada, Bang, itu main perempuan, Bang. Aku juga nggak kenal sama itu, Bang. Maaf, Itu orang tempat durian tuh, orang tempat durian tuh. Tempat durian siapa? Saud. Saud, ya Saud, kawanku. Itu Saud bilang semuanya. Lu main perempuan. Nggak mungkin. Mana buktinya, Bang? Kalau dia ngomong, Bang, Saud baru 3 hari ketemu sama aku. Saud yang tempat durian itu, dia ngomong semuanya loh. Ya kayak mana orangnya? Kalau Saud yang kawan itu nggak mungkin dia ngomong kayak gitu, Bang. Dia minta pertanggungjawaban dari kita. Dia minta keadilan, dia minta pembuktian. Kalau selama ini dia merasa dizalimi, dia merasa difitnah. Ini nggak adil, Mas. Kalau tidak dikembalikan nama baik saya akan tuntut kalian semuanya. Menurut gue ini ancamannya nggak sembarangan. Gue sempat emosi di situ. Oke, kalau lo mau lu seperti itu, ayo kita buktiin semuanya. Gue ngambil data di sudah dalam mobil, kita tunjukin data-data yang kita dapat, termasuk nomor telepon yang selama ini dia gunakan untuk chat sama perempuan yang lain. Lu nggak bohongin? Aku, Bang, sama tetangga, Bang, asal lu nggak Bang bohongin? tahu. Lu nggak bohongin? Nggak ada bohong, Bang. Jujur itu, Bang. Malu aku sama tetangga, Bang. Pencemaran nama baik, Bang. Di sini semua ada capture chat yang pas abang berantem sama Duma. Tengok dulu, jangan asal. Aku nggak mau, aku bisa nyetu. Kayak manain nanti. Nggak terima aku kayak gini tuh.
Ini semua ada semua di sini. Chat-chatnya, bukti-bukti kalau kalian berantem. Nomor pun bukan ini, Bang. Nomor handphone pun bukan ini, Bang. Ini bukan nomor handphoneku. Cek. Perlu kita cek atau kayak mana? Coba. Aku punya aman. Aku punya kau telepon dia. Kalau perlu cek nggak masalah, ayo. Salah Bang tahu. Aku malu aku sama tetangga, Bang, sama kawan-kawanku nanti. Mana nomor? Nomor berapa? Nih. Ah, di Bang. Dah. Sudah, Pak. Oh. Betul nggak? Iya betul. Masuk kan? Masuk. Beda. Sah kan? Baru ganti nomor kali. Nggak ada ganti nomor. Udah berapa minggu ini sama aku handphone. Iya, ini juga dibuktikan. Ini fotokopiannya semua di sini. Nih. Ya kalau buku nikah emang iya. Ini buku nikahku sama dia. Sama Duma. Perempuan tadi siapa? Yang mana, Bang? Yang tadi tempat kos-kosan itu? Itu nggak ada, Bang. Lu nggak kenal sama sekali? Nggak kenal. Betulan. Awalnya gue nggak percaya, bisa aja lu ganti nomor. Kalau Mas nggak percaya, coba kita buktikan. Mas dapat informasi dari mana? Gue tunjukin, kita dapat informasi dari Sahut yang ada di Duran Ucok. Dan tempat Duran itu ngomong semuanya Sahut itu. Nggak mungkin, Bang. Baru 3 hari Sahut sama aku, Bang. Kita telepon. Coba, Hah? coba telepon Sahut. Kita telepon, ayo. Coba video call deh. Mana mungkin Sahut? Nah pas gue ngeliat foto Sahut dari handphonenya Gi, ternyata Sahut temennya Gi ini beda sama Sahut yang ada di Durian Ucok. Emang mau dikuatkan pun nggak apa-apa. Ini mukanya, tengok. Nah ini. Muka siapa? Ya inilah Sahut. Bukan inilah Ini Sahut. Sahut, Bang. Bukan ini Enggak, yang kalau kita itu nggak temuin. kenal aku. Ini Sahut. Ini temanku, ini kawanku. Mana Dari ada kecil bukan sama dia. itu Baru bukti. 3 hari. Nih ada nih Kampers. Nih Mas, ayo Mas, coba tunjukin. Kaget gue nggak percaya loh. Sampai gue minta tolong kameramen, coba tolong ambilin gambarnya Sahut. Sama-sama kita ngeliat dan Ji bilang gue nggak kenal sama orang itu. Bukan itu, beda. Loh, beda lah. Yang bener yang mana ini? Ya ini Sahut. Enggak, lu harus ketemu sama Sahut. Lu harus ketemu sama Sahut ini. Ayo, aku nggak Lu harus ketemu Sahut ini. Nggak takut, aku nggak takut. Karena kita penasaran, akhirnya gue ajak Gi untuk ke tempat lagi, tempat durian itu. Yaudah, yuk kita ke Sahut sekarang. Ayo, ke Sahut tuh ya. Ayo. Yuk, ayo. Bohong ya. Lu harus tanggung akibatnya. Nggak ada, Bang. Lu harus Bohong, tanggung aku, akibatnya. Bang. Kita tengok aja nanti aslinya kayak mana. Ayo. Kita udah sampai tempat duriannya. Ayo. Ayo. Ayo lebaran juga kalau mau. Iya, ayo. Ayo, turun, ayo. Begitu sampai tempat durian, kita panggil Sahutnya, kita deketin dia, dia lari di situ, lari sekenceng-kencengnya. Itu dia tuh, baju merah, abu merah. Itu nggak kenal aku, nggak kenal, bukan. Itu bukan Sahut itu. Sahut itu. Itu bukan Sahut. Itu bukan Sahut itu. Ayo sini ikut aku. Bukan, ini bukan Sahut, ini Sahut. bukan. Sahut. Ini bukan, Ini kan bukan. dia. Enggak. Nggak kenal aku, Mas, nggak Mas. kenal. Mas, Nggak kenal aku, nggak Mas. kenal. Nggak kenal. Mas. Kejar lah, Bang. Sahut, Mas. Sahut. Woi. Dia berusaha lari sekenceng-kencengnya ngejar Sahut dan Sahut pun ketangkep di situ, lawan dia. Ribut mereka berdua di situ. Maksud apa? Awas. Ini kalau nggak dipisahin bahaya nih. Bisa ribut sampai hajar-hajaran ini mereka berdua ini. Sampai babak belur ini semuanya. Gue tenangin di situ. Gue tanya sama Sahut. Bikin masalah sama aku. Sabar dulu. Kenal dia. Kau kenal nggak sama aku? Dia siapa, Bang? Jelaskan, Bang. Tengok. Hah? Siapa yang salah? Hah? Kemarin gue nanya masalah gigi kan? Iya. Lu bilang apa kemarin gigi? sering ketemu Hah? semuanya. Ini siapa? Lo tahu semua tentang Ki. Suka cerita sama lo. Sahut ini ternyata cuman orang suruhan. Ya, dia disuruh sama seseorang di sini. Akhirnya kita paksa, kita tekan ngaku. Ternyata dia bilang dia disuruh sama Alek. Sekarang gini, yang nyuruh kau siapa? Ngaku. Yang nyuruh kau siapa? Gitu aja udah. Enggak, udah. Enggak, target kita bukan dia. Yang nyuruh lu siapa? Ah, Lu siapa? Bilang aja udah. Lu ngaku aja nggak apa-apa. Alek. Alek ya kawanku itu. Alek yang udah lama. Alex yang mana? Ini, Bang Parkir.
Siapa? Gondrong. Kenal, aku taunya Alek. Kalau Alek tuh kawanku, cuma udah lama. Dia shock di situ, dia nggak percaya ternyata teman dekat dia sendiri melakukan hal seperti itu, menusuk dia dari belakang. Ayo gimana? Jangan bohong. Ini gue biarin loh. Kalau nggak Mana Alek enggak? Alek mana? Iya bang. ngamuk dia. Ya sudah kita langsung aja datang ke rumahnya Alek, Mas. Ayo kita ke sana. Warung itu Mau dibawa nggak nih Bang? Mau dibawa ke sana nggak? Nggak usah. Dia ini kan cuma disuruh. Udah. Dia kalau nggak di warung itu dia sama di kontrakan biasanya itu bang. Yuk ke tempatnya Alek. Udah. Ayo ke tempatnya Alek. Udah. Yuk. Kita ke sana ke rumahnya Alek. Diketok pintunya, keluarlah Alek di sini. Langsung ditarik, langsung dihajar, di situ diminta pertanggungjawaban. Lek, keluar nggak lo? Keluar nggak kau? Hah? Kau lah. Kau udah ngambil istriku kau ya. Kerjaanku dulu kau ambil. Sekarang istriku kau ambil. Kau dengar? Hah? Ngaku sekarang ngaku. Kau sahabat macam apa itu? Kau dengar dulu. Sahabat macam apa kau? Gue sengaja nggak pisahin ini supaya dua orang ini menyelesaikan masalahnya sendiri, supaya kebongkar semuanya. Ini apa ini? Hah? Udah, nggak usah. Kau nggak usah banyak ini kok. Pas mau hajar Alek tiba-tiba. Udah Bang, udah. Tega kau dia. Dia kaget, benar-benar kaget. Ternyata ada istrinya selama ini tinggal di rumahnya Alek. Apa maksudmu, ah? Hah? Kenapa kau tega lakukan itu sama aku? Hah? Kamu udah gak punya perasaan lagi sama aku? Hah? Kau minta apa udah aku kasih? Apapun itu udah aku kasih. Tapi kenapa kau kayak gini sama aku? Kenapa kau tusuk aku dari belakang? Hah? Kenapa kau bilang sama orang-orang kalau aku itu yang jahat? Terima tantangan kau, Dek. Kalau kau ingin bisa sama aku, hari ini aku terima. Aku mau bisa, aku minta maaf. Coba kamu tanya semua yang ada di sini. Mau nggak mereka semua maafin kamu? Hah? Mau nggak? Semua kalian di sini mau maafin kamu? Kalau maaf aja gampang. Kamu tanya semua kameramen di sini. Orang-orang yang survei kamu ke rumah kamu. Hah? Berapa biaya yang mereka keluarkan semuanya? Mereka ninggalin keluarga, mereka ninggalin anak istri semuanya. Terus kamu bilang cuma minta maaf gitu aja. Sadar nggak kamu semuanya? Udah berapa orang kamu libatin ini semua? Kecewa cuma. Sekian kalinya dibohongin semuanya. Bohong semua. Memalukan nih semuanya, memalukan. Untuk sekian kalinya kita dibohongin sama klien kita. Harusnya tim kita itu lebih profesional lagi, harus lebih teliti lagi, Vel. Masa kayak begini sih coba kita? Berapa kali kita dibohongin sama orang? Jauh-jauh datang dari Jakarta ke sini buat apa coba? Percuma ini semua. Semuanya sudah terjadi. Semuanya sudah terbukti ya. Bahwa Duma di sini ternyata tujuannya adalah memang untuk pisah sama Gi. Dia ternyata selingkuh duluan sama Alek. Dia mengatur ini semua. Dia kerjasama sama Alek untuk memfitnah Gi, untuk jelek-jelekan Gi. Nyuruh tukang parkir yang travel, ya. Nyuruh sahut. Semuanya dia lakukan itu. Dia minta tolong sama tim kita. Supaya tim kita salah penilaian tentang Gi. Dengan cara apa? Dengan strategi dia. Laporan dari kameramen, ternyata berapa kali kameramen ini melihat Duma ini SMS seseorang. Telepon seseorang. Menyuruh seseorang, komunikasi sama seseorang di saat pencarian. Jadi seakan-akan dia sudah menyiapkan. Seperti di kos-kosan. Waktu dia mau datang ke kos-kosan, dia sempat SMS berapa kali. Dia sempat telepon. Disuruh siap-siap orang yang ada di kos-kosan. Ternyata begitu dia turun, dia langsung ribut sama perempuan itu. Nah sepertinya perempuan itu memang sudah disiapkan
untuk berakting di situ, untuk pura-pura ribut di situ. Sudah jelas ini semuanya. Bahwa kita selama ini dibohongin sama Duma. Ya, masukan buat kita semua, ya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 7 golongan manusia yang insya Allah nanti di akhir zaman dilindungi arsy-Nya Allah. Salah satunya adalah sahabat yang bersahabat karena cinta karena Allah, dipertemukan karena Allah, dan itu adalah di masjid. Nah, apakah sahabat kita saat ini yang dekat sama kita cinta karena Allah atau cinta karena materi kita? Coba kita renungkan baik-baik ya. Jangan sampai salah kita memilih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.